Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai arti dari teknologi serta perkembangan dan jenis-jenis dari teknologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, bagian B, yaitu teknologi konstruksi. Apa itu teknologi konstruksi? Nah, di antara kalian apakah ada yang sudah tahu? Nah, teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana serta tempat tinggal bagi manusia. Nah, contohnya adalah perancangan bangunan hingga proses pembuatan kerangka bagian bangunan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas perkembangan teknologi konstruksi. Perkembangan teknologi konstruksi pada awalnya hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal serta sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti tanah, kayu, batu, serta bahan-bahan lainnya untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Yang kedua adalah jenis-jenis proyek konstruksi. Jenis proyek konstruksi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Nah, pembangunan ini mencakup pembangunan rumah dan perumahan, apartemen ataupun villa. Nah, kegiatan pembangunan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Biasanya, khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Karena proyek bangunan perumahan ini memerlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya adalah perumahan serta apartemen. B. Proyek konstruksi bangunan gedung. Nah, proyek ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Nah, proyek konstruksi bangunan gedung ini mencakup bangunan perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal, dan sejenisnya. Biaya dan teknologi pada jenis proyek ini sangat beragam
dari yang rendah sampai yang tinggi. Nah, di sini ada contohnya bangunan gedung serta pertokoan. Nah, mungkin kalian sering menemui ya di daerah kalian itu ada pertokoan yang besar. C. Proyek konstruksi teknik sipil. Pemilik proyek ini biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, meskipun minim keuntungan, proyek ini tetap mengutamakan desain, konstruksi, dan keamanan. Nah, proyek ini mengutamakan pelayanan masyarakat. Nah, proyek ini juga merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Nah, beberapa jenis pekerjaan dari proyek teknik sipil ini yaitu proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan lain-lain. D. Proyek konstruksi bangunan industri. Nah, proyek ini membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaan, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Nah, proyek ini merupakan komponen penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek ini biasanya adalah suatu perusahaan atau industri besar seperti perusahaan makanan, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Nah, perusahaan industri ini sangat berperan ya dalam perkembangan produksi dan ekonomi di negara kita. Nah, di sini contohnya ada beberapa merek atau apa ya istilahnya, nama dari suatu perusahaan makanan. Nah, ini sering kalian jumpai ya. Nah, contohnya di sini ada KFC, kemudian Pizza Hut, kemudian Burger King. Nah, mungkin kalian sudah atau sering mencoba dari makanan-makanan tersebut ya. Nah, kemudian contohnya lagi adalah perusahaan farmasi. Nah, ini perusahaan farmasi ini biasanya berkaitan dengan obat-obatan. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi obat-obatan. Nah, perusahaan Kalbe namanya. Nah, kemudian contoh lainnya ini adalah perusahaan kimia. Nah, ini adalah salah satu perusahaan kimia. Nah, yang sangat berperan di negara kita ya. Salah satunya adalah untuk memproduksi bahan-bahan yang merupakan kebutuhan dari keperluan sehari-hari. 3. Fungsi teknologi konstruksi. Secara garis besar, fungsi teknologi konstruksi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah teknologi konstruksi berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, fungsi ini dilihat dari bangunan tempat tinggal. Nah, yaitu sebagai tempat berlindung dari segala cuaca. Contoh, adanya rumah, apartemen, villa maupun motel. Kemudian yang kedua adalah teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Nah, fungsi ini bisa dilihat pada bangunan-bangunan seperti kantor, gedung, toko, serta lapangan. Nah, gunanya adalah untuk menunjang berbagai pekerjaan dan aktivitas manusia.
Kemudian yang ketiga adalah teknologi konstruksi berfungsi untuk mempermudah transportasi atau komunikasi. Nah, fungsi ini dapat dilihat dalam bentuk konstruksi jalan, jembatan, dan rel kereta api. Nah, gunanya adalah untuk mempermudah transportasi ataupun komunikasi terutama dengan jarak jauh. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami arti dari teknologi konstruksi serta jenis-jenisnya dan fungsinya. Nah, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.